Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Baltasar Alexander Temaja Resiona akan mempresentasikan judul makalah, yaitu Rancang Bangun Sistem Pemantauan dan Kontrol Kualitas Air Otomatis untuk Pembudidayaan Ikan Lele berbasis SMS. Pada bagian video ini dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang, ikan lele adalah sejenis ikan air tawar yang dikenal dengan ciri-ciri fisiknya yang khas, termasuk kumis panjang di sekitar mulutnya dan bentuk tubuh yang pipih serta memanjang dengan permukaan tubuh yang licin. Ikan lele juga merupakan hewan nokturnal yang biasanya aktif pada malam hari, sementara pada siang hari cenderung berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat yang gelap. Budidaya ikan lele telah menjadi salah satu sektor peternakan yang berkembang pesat di Indonesia. Budidaya ikan lele dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat. Kendati demikian, sektor ini masih dihadapkan dengan beberapa kendala, termasuk masalah kualitas air yang buruk pada habitat ikan lele. Untuk kriteria kualitas air yang baik untuk ikan lele yaitu suhu 25-30 derajat Celcius, pH air berkisar 6,5-9, kadar TDS kurang dari 1000 ppm, dan kadar salinitas kurang dari 3 ppt atau 6000 mikrosiemens per cm. Selain pemahaman yang menyeluruh tentang habitat ikan lele, penggunaan sistem monitoring dan kontrol kualitas air juga menjadi elemen kunci dalam pembudidayaan ikan lele. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang kontinu terhadap parameter-parameter yang berkaitan dengan tingkat kualitas air. Salah satu teknologi yang terdapat pada sistem monitoring dan kontrol kualitas air adalah microcontroller. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang alat untuk monitoring dan kontrol kualitas air otomatis dalam pembudidayaan ikan lele berbasis SMS. Dua, bagaimana merealisasikan alat untuk monitoring dan kontrol kualitas air berbasis SMS menggunakan sensor ultrasonik, sensor pH air, sensor suhu air, dan sensor TDS atau salinitas. Proses pengerjaan dan rancangan bangun kontrol suhu, pH air, salinitas, TDS, dan ketinggian air menggunakan sensor suhu DS18B20, sensor pH SEN0161, sensor salinitas atau TDS, dan sensor ultrasonik GSN SR04T. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu studi literatur, rancangan alat kalibrasi, dan pengujian sistem kalibrasi. Pada bagian studi literatur, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan, kajian pustaka, ataupun dengan membaca. Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, maupun situs-situs di internet yang membahas rancang bangun monitoring dan kontrol kualitas air menggunakan Arduino II dengan media SMS sebagai acuan untuk membuat penelitian ini. Pada tahap rancangan alat atau rancangan sistem, di pembuatan diagram blok run system yang meliputi perancangan perangkat keras atau hardware, rancangan perangkat lunak software, dan pembuatan keseluruhan alat ukur. Pada perancangan hardware terdiri dari 5 bagian, yaitu perancangan alat ukur dan kontrol suhu air, perancangan alat ukur kontrol pH air, perancangan alat ukur dan kontrol salinitas dan TDS air, perancangan alat ukur dan kontrol ketinggian air, dan yang terakhir, perancangan media pengiriman SMS. Pada gambar perancangan sistem hardware terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Yang pertama, sensor salinitas atau TDS yang digunakan untuk mengukur tingkat salinitas dan padatan terlarut pada kolam. Kemudian ada sensor pH digunakan untuk mengukur kadar air pH dalam kolam. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu air. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur tinggi air. Kemudian semua data yang terkumpul dari sensor dikirimkan ke Arduino II yang berfungsi sebagai pusat sistem dan pengolahan data. Arduino II juga mengatur kerja modul relay dual channel untuk mengontrol pergantian air melalui pompa DC pada kolam ikan lele. Data hasil monitoring kualitas air pada kolam ditampilkan secara langsung pada modul OLED, sementara SIM 800L yang sudah diatur tegangan oleh modul LM2596 digunakan sebagai alat pengirim hasil monitoring ke ponsel melalui SMS. Pada diagram alur perancangan software dimulai dengan merealisasikan suhu, pH, TDS, salinitas air, dan ketinggian air. Kemudian dilakukan pembacaan suhu, pH, TDS, salinitas, dan ketinggian air. Kemudian dilakukan penampilan data pada OLED dan melalui pengiriman SMS. Kemudian pada pengaturan sistem
untuk pemompaan air. Pada suhu lebih dari 30 derajat, pH lebih dari 8, pH kurang dari 6,5, TDS lebih dari 1000 ppm, salinitas lebih dari 3 ppt, ketinggian air lebih dari 32 dan ketinggian air kurang dari 10, maka pompa akan menyala. Dan jika suhu pH, TDS dan salinitas serta ketinggian air sudah mencapai nilai normal, maka pompa 1 dan 2 akan dimatikan. Setelah dilakukan perancangan alat keseluruhan, kemudian dilakukan kalibrasi alat. Pada tahap kalibrasi alat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dari sensor yang digunakan dengan alat ukur standar untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dari sensor dan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran. Dari tahap kalibrasi ini diperoleh koreksi atau faktor kalibrasi yang dapat digunakan untuk mengkoreksi hasil pengukuran sensor agar lebih akurat dan handal dalam analisis data. Pada bagian hasil dan pembahasan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama hasil perancangan, yang kedua hasil kalibrasi, yang ketiga hasil pengukuran dan kontrol kualitas air. Pada hasil perancangan, alat kontrol dan monitoring kualitas air terdiri dari beberapa komponen yang memiliki peran masing-masing. Pada komponen untuk bagian dalam, terdiri dari Arduino 2, board sensor pH, board sensor ultrasonik, SIM800L, kapasitor, modul LM2596, resistor 4,7 kΩ, resistor 1 kΩ, dan potensio 10 kΩ. Untuk bentuk fisik bagian luarnya, itu terdiri dari komponen, yaitu yang pertama probe sensor pH, probe sensor ultrasonik, probe sensor TDS atau salinitas yang dibuat, kemudian probe sensor suhu DS18B20, modul OLED, modul relay dual channel, pompa DC, jack female, dan antena SIM800L. Setelah dilakukan perancangan alat, kemudian dilakukan kalibrasi ukur. Hasil dari proses kalibrasi seperti yang ditampilkan, yaitu merupakan beberapa data mengenai tingkat akurasi dan error dari setiap parameter kualitas air yang diukur. Selanjutnya, untuk grafik kalibrasi seperti yang ditampilkan. Selanjutnya masuk pada bagian hasil pengukuran dan kontrol alat ukur kualitas air. Dalam proses pengukuran, data yang diambil mencakup pH air, suhu air, ketinggian air, TDS, dan salinitas air. Data ini dikumpulkan menggunakan sensor pH, sensor suhu, sensor ultrasonik, sensor TDS, atau sensor salinitas yang terhubung dengan rangkaian Arduino 2. Kemudian ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan komponen tersebut. Kemudian Arduino 2 dihubungkan ke komputer melalui kabel USB untuk pengolahan data lebih lanjut. Komputer memastikan keluaran tegangan yang stabil untuk menjaga akurasi pengukuran. Setelah itu program diunggah ke Arduino 2 yang tidak hanya membaca dan mengolah data sensor, tetapi juga mengatur pompa berdasarkan kualitas air dan mengirim data sensor ke perangkat ponsel melalui SMS. Alat ini kemudian diterapkan pada kolam dengan jumlah ikan lele sebanyak 250 ekor dengan panjang mula-mula ikan lele sebelum pengukuran yaitu 12,5 cm. Dan pemantauan kualitas air dilakukan melalui OLED atau ponsel dengan notifikasi SMS yang dilakukan pada jam 10, jam 12, dan jam 2 siang. Dilakukan selama 14 hari. Setelah periode pengukuran, dilakukan analisis data untuk membandingkan kondisi ikan lele sebelum dan sesudah periode pengukuran. Tabel pengukuran dan kontrol kualitas air seperti yang ditampilkan. Kemudian juga terdapat screenshot hasil pembacaan kualitas air. Berdasarkan hasil penelitian yang menyeluruh, didapatkan bahwa parameter untuk kualitas air telah mengalami kendali yang optimal. Sistem kendali berupa pergantian air otomatis diatur berdasarkan parameter untuk kualitas air yang terdiri dari suhu, pH, TDS, salinitas, dan ketinggian air. Di mana pada parameter pH pergantian air dilakukan ketika pH melebihi batas yang telah ditetapkan sebanyak 3 kali, dan pergantian air pada parameter TDS ketika melebihi batas yang telah ditentukan sebanyak 1 kali. Untuk parameter suhu, salinitas, dan ketinggian air tidak terdapat pergantian air otomatis dikarenakan parameter tersebut tidak melewati batas selama pengukuran dan pemantauan. Akibat pengendalian pH dan TDS air selama periode 14 hari,
terlihat peningkatan ukuran ikan lele hingga mencapai 14-15 cm yang merupakan penambahan panjang sekitar 1,5 sampai 2,5 cm dibandingkan dengan ukuran ikan lele di kolam tanpa pengendalian yang memiliki panjang sekitar 13 cm. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Alat monitoring dan kontrol kualitas air otomatis dalam pembudidayaan ikan lele berbasis SMS telah berhasil dirancang menggunakan microcontroller Arduino 2 dan SIM 800L yang terhubung dengan sensor DS18B20, sensor pH SEN 0161V2, sensor TDS atau salinitas, dan sensor ultrasonik GSN SR04T. Tingkat akurasi alat untuk pengukuran suhu air mencapai 99,66%, pengukuran pH mencapai 99,58%, pengukuran TDS dan salinitas mencapai 99,54%, dan juga pengukuran ketinggian air mencapai 99,96%. Yang kedua, alat monitoring dan kontrol kualitas air berbasis SMS telah berhasil direalisasikan dan dalam rentang waktu 14 hari monitoring dan kontrol kualitas air berhasil melakukan pergantian air otomatis pada parameter pH sebanyak 3 kali dan parameter TDS sebanyak 1 kali. Dengan adanya sistem monitoring dan kontrol kualitas air otomatis pada pembudidayaan ikan lele berbasis SMS dapat memberikan informasi terkait kualitas air secara terperinci melalui SMS serta mengontrol parameter-parameter yang berkaitan dengan kualitas air, serta menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang kondisi kualitas air dalam pembudidayaan ikan lele, dan juga menjadi bahan informasi dan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan budidaya ikan lele. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.